Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu di pertemuan ke berapa? 6 ya. Di mata kuliah administrasi jaringan. Tema kali ini mengenai Ether Channel dan HSRP. Nah, apa sih itu Ether Channel? Kita cek di sini. Ether Channel adalah teknik untuk menggabungkan dua atau lebih interface fisik yang pas Ethernet atau gigabit Ethernet, itu tergantung portnya ya. Lalu membuat satu kesatuan Ethernet logis dalam rangka meningkatkan kemampuan bandwidth dan menciptakan ketahanan dan kapasitas linknya. Oke, dilanjut ketika link agresi Ether Channel. Dengan menggunakan Ether Channel dapat menerapkan sistem redundansi, yaitu jika terjadi kerusakan pada suatu perangkat, maka perangkat tersebut akan digantikan perannya oleh perangkat lain. Dengan metode Ether Channel, maka proses pengiriman paket data akan lebih cepat. Jika kita menggunakan 3 link kabel, maka kecepatannya akan menjadi 3 kali lipat. Apabila kita menggunakan 5 link kabel, maka kecepatannya akan menjadi 5 kali lipat. Jika salah satu link kabel mati, maka kecepatannya akan menjadi 4 kali lipat, begitu seterusnya. Ya, itu akan ya nambah, maka akan dikalikan lipatannya gitu ya. Lalu mengenai untuk menerapkan Ether Channel, interface yang digunakan tidak dapat dicampur. Misalnya pas Ethernet tidak dapat dipasangkan dengan gigabit Ethernet. Nah, ini poin pertama, kita harus paham mengenai yang namanya pas Ethernet dan gigabit Ethernet. Jadi ketika ada dua perangkat yang terhubung dengan pas Ethernet, di perangkat pertama, di perangkat A, terus di perangkat B terhubung dengan gigabit Ethernet, maka itu tidak bisa dilakukan Ether Channel gitu. Jadi harus sesuai. Ya pas Ethernet nanti terhubungnya dengan pas Ethernet, gigabit Ethernet ya terhubungnya dengan gigabit Ethernet. Oke, nah itu mudah-mudahan paham ya poin pertama. Lalu untuk Ether Channel maupun mampu menggabungkan sampai 8 port ya, hingga 800 MB itu untuk pas Ether Channel. Terus kalau di gigabit Ether Channel itu sampai 8 GB tuh. Kenceng ya, ya jelas lah gigabit Ethernet juga gitu. Masih jarang sih yang perangkat yang menggunakan gigabit Ethernet. Biasanya sih harganya agak lebih mahal. Lalu interface yang digunakan untuk membangun Ether Channel tidak harus menggunakan perangkat yang sama. Jadi misalkan ada vendor A dengan vendor B bisa. Yang penting tadi kaidahnya ya, kalau pas Ethernet dengan pas Ethernet, gigabit dengan gigabit. Tapi vendor boleh berbeda. Lanjut di link agregasi operasi Ether Channel. Oke, terdapat dua protokol utama yang digunakan oleh Ether Channel. Yang pertama ada protokol aggregation protokol ya, port protocol aggregation (PAGP). Yang kedua ada link aggregation protocol control protocol (LACP) ya. Nah, ini biasanya dipergunakan familiar ya, yang utamanya gitu, walaupun nanti ada yang non utama gitu. Tapi ini biasanya yang paling banyak dipergunakan. Nah, apa sih itu link agregasi? Nah, kita bahas mengenai link agregasi operation Ether Channel. Nah, port masih ya, kita bahas satu-satu yang tadi ya. Di Port Aggregation Protocol atau PAGP, Cisco Property protokol yang digunakan untuk menegosiasikan pembentukan saluran. Nah, kalau PAGP sendiri mengirimkan paket setiap 30 detik untuk memeriksa konsistensi, konfigurasi, dan mengelola penambahan link. Nah, kalau untuk Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3AD merupakan protokol yang digunakan untuk melakukan negosiasi pembentukan Ether Channel dengan switch non-channel. Itu bedanya ya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan link agresi konfigurasi Ether Channel. Nah, kalau misalkan kita lihat di gambar,
itu ada dua switch. Switch pertama, lalu switch kedua, ya. Nah, switch pertama nih, pas Ethernet 01 dan pas Ethernet 01. Intinya pas Ethernet sama pas Ethernet. Yang kedua, yang jalur kedua juga pas Ethernet dengan pas Ethernet. Tapi 02 ya, 02 nggak bisa satu port. Ya gitu ya. Nah, ini kita lihat di gambar sesuai dengan kaidah dari channel sendiri, yaitu port ini ya, pas Ethernet dengan pas Ethernet gitu ya. Nah, konfigurasi Ether channel dilakukan terhadap kedua switch. Sebagai contoh seperti ini ya. Nah, switch 1 ini masih di switch 1 ya, interface rank. Nah, ini bisa dilakukan nanti di Cisco Packet Tracer. Interface rank FA itu pas Ethernet 0, 1 sampai dengan 2. Jadi kita langsung diprogram nih. 1 ya, FA 0, 1 sampai 2 di switch pertama. Nah, lalu dia udah masuk nih ke dalam config rank-nya. Karena kan range-nya ya, ini kita gunakan range. Lalu channel group, channel group 1, berarti kan ada di grup 1, modenya aktif. Lalu di exit. Nah, lalu kita coba channel port channel 1 di config. Kalau udah keluar, kalau udah di exit dari IPRENG-nya ya. Nah, seperti itu konfigurasinya. Nanti boleh dicoba di Cisco Packet Tracer. Nah, lanjut di sini kita jelaskan mengenai switch 1 itu show interface Ether channel. Nah, ini kita dijelaskan di sini. Digunakan untuk melihat informasi penting. Seperti interface yang digunakan pada Ether channel, mode aktif, serta protokol yang digunakan LACP gitu ya. Lalu untuk perintah show Ether channel port channel. Digunakan untuk mengetahui port grup secara detail. Nah, untuk perintah show Ether channel summary digunakan untuk melihat port group channel secara garis besar. Ya. Nah, SU-nya ini ditandain hitam tebal, menandai port di switch layer 2 dan sedang digunakan untuk Ether channel kalau ada switchnya. Itu ya, perintah-perintah yang paling lumrah gitu kan. Nah, semua untuk troubleshooting Ether channel, semua interface yang digunakan untuk Ether channel harus memiliki kecepatan yang sama. Mode duplex, native, dan allow VLAN pada terang dan akses VLAN-nya. Jadi ini harus sama ya. Jika akan melakukan perubahan konfigurasi terhadap interface Ether channel, pastikan switch tersebut dalam keadaan off atau shutdown. Jadi jangan dihidupkan dulu gitu ya, untuk switchnya di no shutdown dulu, di shutdown dulu gitu, baru nanti dihidupkan di no shutdown. Oke, lanjut ketika kita belajar di link agregasi. Nah, ini untuk HSRP. Penjelasan kedua mengenai HSRP, Hot Standby Router Protocol, menyediakan layanan gateway default untuk host. Nah, gateway yang digunakan pada host merupakan alamat virtual gateway. Jika terjadi kegagalan terhadap router master, maka router standby akan aktif. Jadi kalau misalkan ini virtual routernya ya, ini router master, router standby misalkan. Nah, ini virtual routernya nanti akan menggantikan gateway virtualnya gitu kalau gateway-nya itu bermasalah di sini ataupun di sini. Seperti itu ya modelnya. Jadi kita tetap, misalkan satu routernya itu rusak, ya maka untuk gateway akan di virtual gitu, pindah. Tetap gateway-nya misalkan sama, tapi salah satu di sini rusak gitu loh. Jadi nanti akan pindah sendiri. Oke, mungkin seperti itu. Lalu gimana kalau HSRP-nya failover? Nah, ini failover. Oke, ketika router master mengalami kegagalan, maka router standby akan membackup dan beralih fungsi menjadi router master aktif. Nah, ini HSRP failover. Nah, contoh di gambar pertama di sebelah kiri. Nah, ini ketika kita mengakses ya ke dalam Ethernet, nah masuk ke sini. Nah, tetapi si router ini yang biasanya forwarding router, bukan standby router ya, forwarding router utama lah ya. Nah, rusak. Maka secara otomatis akan masuk ke dalam
router kedua gitu, pindah jalur ya ke sini, ke kiri, lanjut ke core-nya. Itu HRSP failover ya, modelnya seperti itu. Jadi tetap menggantikan, cuma nama-namanya yang berbeda, konfigurasinya yang berbeda. Oke, itu aja dari saya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti, nanti diimplementasikan di Cisco Packet Tracer ya. Terima kasih sudah menyimak. Tetap stay positif, kita bangkit. Insya Allah nanti kita bertemu di ruang kelas yang sebetulnya gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.